Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabah Syafiuddin dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Yang pertama adalah hakikat belajar. Belajar adalah usaha yang sadar yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Belajar juga dapat dipandang sebagai proses yang mengerahkan kepada pencapaian atau tujuan yang diproses melalui berbagai pengalaman yang diciptakan oleh pendidik. Jadi, belajar itu suatu proses yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik di dalam suatu eh, lingkungan, begitu. Dan yang selanjutnya adalah konsep pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran pada pokoknya merupakan tahapan-tahapan kegiatan guru dan siswa dalam menyelenggarakan program pembelajaran, yaitu rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok yang secara rinci memuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pembelajaran atau pokok mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah landasan filsafat, landasan psikologi, landasan sosiologis. Eh, Baik, yang pertama adalah landasan filsafat. Landasan filsafat dalam pendidikan berupa landasan yang berkesinambungan dengan arti atau hakikat dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menelaah permasalahan penting pendidikan. Kemudian bagaimana pendidikan itu sendiri, untuk apa pendidikan diperlukan, kemudian apa saja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Yang selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis yakni berupa pola pikir peserta didik, terutama yang bertautan dengan perspektif kejiwaan yang menjadi faktor kesuksesan dalam pendidikan. Psikologi memberikan informasi kebutuhan dalam kehidupan pribadi manusia pada gejala-gejala yang berkaitan dengan segi kepribadian. Jadi landasan psikologi itu landasan yang jiwa atau pribadi seorang siswa, begitu. Dan selanjutnya adalah landasan sosiologis, yakni berupa di mana suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan mendelegasikan sosiologi antara lain. Signifikansi pendidikan dengan perspektif masyarakat lain. B. Asosiasi Rakyat Indonesia sebagai dasar sosiologi dalam sistem pendidikan nasional atau SISDIKNAS. Masyarakat menjadi satu perkumpulan manusia. Jadi sosiologis itu berkaitan dengan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, begitu. Baik, yang selanjutnya adalah persiapan konsep pembelajaran. Tahap persiapan atau preparation berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar dalam pembelajaran. Jika persiapan matang sesuai dengan karakteristik dibutuhkan materi, metode, pendekatan lingkungan, serta kemampuan guru, maka hasilnya akan diasumsikan akan lebih optimal, begitu. Jika persiapan konsep pembelajarannya itu matang, maka bisa dipastikan bahwa pembelajaran yang akan disampaikan kepada guru itu lebih optimal dan lebih dapat dipahami lah pada peserta didik.
Yang selanjutnya adalah penyampaian konsep pembelajaran. Dalam tahap penyampaian, seorang guru menggunakan metode, model, maupun strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi belajar kepada peserta didik sehingga terjadi pemahaman bagi peserta didik. Di dalam tahap penyampaian ini, seorang guru atau pendidik itu menggunakan metode, model, atau strategi yang hmm, menarik lah, yang sesuai dengan kebutuhan siswa begitu. Dan selanjutnya adalah latihan konsep pembelajaran. Dalam tahap latihan atau pre-practice, siklus pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengalaman belajar karena apa yang dipikirkan, dikatakan, serta dilakukan oleh peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuan tahap pembelajaran ini adalah membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Latihan dalam pembelajaran itu diperlukan agar suatu saat seorang pendidik itu dilakukan pembelajaran yang nyata. Ya, kita itu harus sering melatih kemampuan untuk melakukan pembelajaran begitu, agar tidak kaget atau tidak dredeg. Baik, yang selanjutnya adalah penampilan hasil konsep pembelajaran. Tahap penampilan atau performance merupakan tahap terakhir dalam siklus pembelajaran, yang mana hasil dari pembelajaran peserta didik akan terungkap dalam tahap ini. Tujuan tahap penampilan adalah membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan akan meningkat. Penampilan hasil konsep ini itu memiliki fungsi, yaitu agar kita mengetahui apakah eh, yang kita jalankan dari depan, yaitu adalah persiapan penyampaian latihan itu apakah cukup atau merasa ada yang kurang. Nah, itu di penampilan hasil itu kita itu bisa dapat melihat apa yang kurang, apa yang sebaiknya dilakukan begitu. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.